Baiklah Bapak Ibu, itu tadi sedikit sapaan-sapaan dari tokoh-tokoh yang berada di Sydney, Australia. Sekarang kita dengarkan tausiah dan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Samad dengan tema wujudkan surau Sydney, Australia sebagai sentral kegiatan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, Bapak Gamawan Fauzi, Pak Bur, Pak Yusuf Rizal, Pak Prof Fasli Jalal, Pak Ansari. Tak dapat saya sebut satu persatu, nan gadang indak diimbau galanan kete indak disabui namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya batasi bincang-bincang saya ini pada 5 poin saja. Saya tak sebut ceramah karena segan pula saya menceramahi Pak Profesor. Jadi bincang-bincang orang sakampuang. Dan yang pertama, membangun surau di Pariaman itu biasa. Membangun surau di Padang Panjang biasa. Tapi bisa berdiri satu surau di Sydney itu baru luar biasa. Jadi kalau ada orang Minangkabau membuat surau di Padang, mungkin masuk surga yang kelas-kelas ekonomi lah. Tapi kalau ada orang Minangkabau membangun surau di Sydney, nah ini Ustadz Somad kok ngado-ado kok. Di mana dalilnya Pak Ustadz? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Orang yang mampu istiqomah beribadah pada saat ujian berat sama seperti orang berhijrah bersamaku, kata Rasulullah. Jadi kalau membangun surau di nagari kampung awak, tidak ada perjuangan berat. Tanahnya tanah nenek mama, tanahnya bisa kita beli. Tapi begitu berdiri surau di Sydney, maka disitulah al-jaza' ala qadril amal. Balasan sesuai dengan kadar amal. Malah yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa dibuat sadonyo, jangan ditinggal sadonyo. Jadi nan bisa menyumbang. Kalau awak seekor gajah, maka bawalah sebatang kelapa. Tapi kalau kita seekor semut, ya tak apa-apa bawa sebutir gula. Sesuai dengan kemampuan. Tapi janganlah pula seekor gajah membawa sebutir gula. Keterlaluan. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ustadz Somad itu pandai ceramah saja. Cuman bicara saja. Memotivasi orang saja. Motivator saja. Mari ke surga. Mari ke bukit, ke bukit, bukit, ke bukit, ke bukit. Ditanya dia orang. Ustadz enggak ke bukit? Enggak orang sih awak. Enggak. Oleh sebab itu, Ustadz Somad mau ngasih apa? Maka sesuailah dari filosofi tadi, saya ini tidak gajah. Saya ini hanya semut. Jadi bisa ngasih sebutir gula. Jadi saya insya Allah mengasih $1.000 Amerika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menurut kurs Hariko. Iya. Gue jalehkan gini. Itu nan bertakbir gadang tadi, nan paling gadang itu gadang. Dulu sumbangannya. Insyaallah, insyaallah, Insyaallah. Jadi artinya apa? Bahwa mendirikan surau ini, masya Allah, kebanggaan kita semua. Bil khusus orang Indonesia semua bangga. Karena begitu nanti orang Indonesia sampai ke sini dia lihat surau, itu Indonesia, gua banget itu kata orang Jakarta. Tadi kecil dia orang, itu orang Minangkabau. Iya saya Indonesia itu dekat dari kami Pulau Sumatera kecil. Belanci-lancian rumahnya juga rumah awak kecil. Nah, oleh sebab itu maka ini kebanggaan Indonesia, ini kebanggaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lagi kita ketika diajak, Ustaz itu masjid Turki. Memang betul Islam juga Turki, Utsmani. Tapi nanti bangga anak cucu kita begitu sampai di sini. Ini surau, ini surau. Ini yang pertama. Perjuangan besar ini tentulah akan menghasilkan kualitas iman yang besar. Saya janjikan 5. Yang kedua, dulu Pak Rosihan Anwar pernah komplain. Kenapa yang disebut masyarakat eksplorer itu hanya Yahudi,
Dimanapun belahan dunia ini, di Amerika yang punya peran besar Yahudi. Madeleine Albright Yahudi. George Soros Yahudi. Luar biasa Yahudi. Ternyata sampai di Maroko, 5 juta penduduk Yahudi yang ada di Israel itu 1 jutanya berasal dari Maroko. Ketika mereka diusir besar-besaran dari Spanyol, Yahudi lari ke Maroko. Jadi Yahudi ini seluruh dunia. Begitu juga dengan saudara kita dari Cina. Ada yang menyebut Tionghoa. Saya tidak mau robah ke Tionghoa, tetap Cina. Karena Nabi menyebut utlubul ilma walau bisin. Tak ada Nabi menyebut tuntutlah ilmu walau ke Tionghoa, tak ada. Maka saya tetap pakai istilah Cina. Masyarakat Cina, masyarakat explorer. Dari mulai perkotaan sampai di kampung sana tetap ada. Sampai di Bagan Siapi-api ada Cina. Oleh sebab itu, Pak Rosian Anwar komplain waktu itu. Kenapa yang disebut hanya Yahudi, Cina, kenapa tak dimasukkan Minangkabau? Sebagai masyarakat explorer. Karena masyarakat Minangkabau juga kemana kita pergi. Saya ceramah ke Makassar. Sampai di airport, Ustadz, ambo orang Bukit Tinggi. Aduh, orang, Mas. Kemudian saya ceramah di Raja Ampat, Papua. Saya tanya tokoh masyarakat sana. Ada orang Sumatera di sini, Pak? Ada, Ustadz. Ada orang Batak, kata dia. Ada juga dari Pulau Jawa. Banyak perantau di sini. Bodanga, sampai akhirnya saya tanya. Tadi Bapak nggak ada sebut orang Minang. Orang Minang jangan disebut lagi, Pak Ustadz. Memang paling banyak di sini. Artinya apa? Masyarakat kita masyarakat explorer. Dan ternyata dari penjelasan Pak Ansarif, 1973 beliau sudah di Sydney. 1977 baru ambo lahir. Apalah sampai ke Sydney, ambo alun sampai ke dunia. Oleh sebab itu maka masyarakat explorer dia punya satu generasi anak. Setelah itu cucu. Jadi ternyata yang sekarang ini adalah cucu Pak Ansarif. Oleh sebab itu maka filosofi kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana dia tetap dengan bahasa Inggrisnya, dengan kehebatannya. Mungkin sebagian pula sudah menikah dengan bule, tapi dia tidak kehilangan keislamannya, tidak kehilangan keminangkabauannya, tidak kehilangan keindonesiaannya. Dan itu akan dibentuk di Surau, Sydney. Di sana dia akan dilatih sholat, baca Quran, adat istiadat. Bagaimana generasi ketiga tetap tahu bahwa menyambut tamu, bagaimana Abdul Somad dulu disambut di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, di Pariaman. Hendaknya nanti begitu sampai saya tausiah di Sydney, begitu pula lah sambutannya. Disambut dengan pencak silat, disambut dengan tari piring, disambut dengan randang, disambut sehingga kita terasa tidak di luar negeri tapi di kampung kita sendiri. Jadi ini hanya bisa terwujud dengan kemauan yang kuat. Kalau tidak, na'udzubillah ini akan tergerus. Habis generasi ketiga ini. Bisa punah, bisa musnah. Yang diwarisi tinggal hidungnya saja. Budayanya hilang, bahasanya hilang, agamanya hilang. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi dengan membangun Surau Sydney, maka sesungguhnya sedang mempertahankan eksistensi keindonesiaan, keminangkabauan, adat istiadat, adat basandi syarak basandi kitabullah. Yang ketiga, saya alumni dari Darul Hadis Maroko. Generasi terakhir alumni Darul Hadis yang bahasanya cuma 2 bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Setelah generasi saya, eksistensi itu ditambah menjadi 5 bahasa. Adat istiadat, menjadi 5. Adat bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Spanyol. Kenapa begitu? Karena misi dari alumni Darul Hadis ini setelah tamat, dia akan dikirim untuk menjadi da'i di Eropa karena banyaknya orang Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania yang ada di